Kita masuk ke pembahasan chapter yang baru, chapter 24, Measuring the Cost of Living, nomor 22. Ya, apa yang terjadi jika borrowers dan lenders mereka udah sepakat dengan nominal interest rate-nya, gitu ya. Jadi kita mesti tahu borrowers itu yang minjam uang, lenders yang meminjamkan. Nah, lenders itu meminjamkan sejumlah uang ke borrowers, nanti borrowers akan membalikan uang yang dipinjamnya ditambah dengan bunganya. Jadi kalau misalnya lenders meminjamkan 100.000 ke borrowers, nanti borrowers akan membayar 100.000 ditambah bunganya. Misalnya bunganya 5%, berarti 100.000 tambah 5% kali 100.000, hasilnya 105.000 gitu ya kurang lebih. Nah itu, apa yang terjadi ketika inflasinya ternyata lebih kecil daripada yang mereka ekspektasi gitu. Misalnya si lenders menetapkan interest rate nominalnya 5%. Nah, asumsinya si lenders, inflasinya itu adalah sebesar 2%. Jadi dia mengasumsikan bahwa dia dapat keuntungan sebesar 3%. Karena real interest rate-nya kan 3% ya. Nah, kalian mesti tahu ya, real interest rate adalah nominal interest rate dikurang inflasi. Jadi benar, misalnya ketika kamu minjemin orang uang sebesar 100.000, misalnya ketika kamu minjemin uang, kamu ngenain bunga 5%, betul, nantinya dia akan ngebalikin uang kamu lebih 5% dari uang sebelumnya. Tapi uang kamu itu udah berkurang nilainya, gitu loh. Berkurangnya berapa persen? Nah, kalau misalnya berkurangnya 5%, ya berarti sama aja dia ngebalikin 5%, itu mah uang, sebenarnya secara real uang kamu sama aja. Misalnya kamu minjemin uang 100.000 gitu, dia balikin 105.000. Nah, 105.000 itu ya sama aja kayak 100.000 pada saat itu gitu. Karena inflasinya sama dengan suku bunga. Nah, tapi kalau inflasi yang lebih kecil dari suku bunganya, dia masih dapat untung gitu loh. Ya, jadi real interest rate sama dengan nominal dikurang inflasi. Nah, jadi asumsinya kalau dia mengekspektasi inflasi 2% dan suku bunganya 5%, berarti dia mengasumsikan ada untung 3% gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika ternyata inflasinya lebih kecil dari yang diharapkan? Nah, logikanya gimana? Misalnya tadi kan interest rate-nya 5%, expected-nya 2, oh dia mengharapkan untung 3%. Tapi ternyata inflasinya lebih kecil. Kan nominalnya nggak berubah dong, karena udah disepakati. Misalnya inflasi jadi 1%, apa yang terjadi? Maka real interest rate-nya jadi dari 2 ke 1, berarti real interest rate dari 3 berubah jadi 4%. Nah, ini real interest rate ini menunjukkan keuntungannya dia, gitu. Sehingga benar, kan kalau ekspektasi inflasi 2%, real interest rate yang diekspektasikan 3%. Dia berekspektasi dia untung 3%. Ternyata inflasi lebih kecil. Dan ternyata secara real 1%, dan itu menyebabkan real interest rate 4%. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau inflasi lebih kecil dari ekspektasi, maka real interest rate itu lebih besar daripada real interest rate yang di-expect. Nah, apa artinya real interest rate itu lebih gede dari yang diekspektasikan? Artinya, yang meminjamkan uang itu diuntungkan ya. Maka lenders will gain at the expense of borrowers. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau kasusnya dibalik, apa yang terjadi jika inflation turns out to be more than they had expected gitu ya. Berarti bukan lenders yang diuntungkan, tapi borrowers. Nah, tapi perlu diketahui ya teman-teman, bukan berarti kalau nanti kasusnya si inflasinya lebih gede, bukan berarti borrowers rugi, belum tentu. Tapi dia lebih kurang untung gitu loh dari yang seharusnya. Ya, uh, intinya dia baru rugi kalau inflasinya lebih besar dari nominal interest rate. Tapi selama inflasinya lebih kecil dari nominal interest rate, dia masih dapat gain. Tapi penambahannya nggak seperti ini gitu ya. Jadi nomor 22 jawabannya adalah yang D. Oke, sekian.